Bentar, ya. Suara saya cukup jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini saya Kartika Ruhyatan, menggantikan ya Dokter Melati sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan. Saya sendiri, jabatan saya adalah Wakil Kepala Instalasi Rawat Jalan saat ini. Selamat datang ya saya ucapkan kepada adik-adik ya. Nanti akan bertugas, salah satunya tadi sudah dijelaskan ya, kerawat inap tentu, tapi mungkin akan lebih banyak kerawat jalan ya kelihatannya ya, untuk melihat pasien sama-sama ya. Baik, ini tampak depan ya, mungkin ada yang sudah pernah lihat ya lewat, kalau ini jadi menghadap Jalan Pasir Kaliki ya, ada instalasi rawat jalan, Gedung Anggrek ini namanya. Kemudian seperti ini ya dia tampilannya. Ini zaman dulu sih sebelum bagus tadi ya. Jadi tapi yang utama pasien yang ada di Hasan Sadikin adalah pasien BPJS gitu ya atau JKN ya. Oke, selanjutnya ini tampilan dalam gedungnya. Kami ada 7 lantai di sini, sebetulnya 8 dengan rooftop ya. Di atas tuh ada rooftop dan digunakan sebagai sarana olahraga ya. Ada gor ya seperti itu. Jadi ini ada beberapa lantai, ada 7 lantai ya. Kemudian struktur organisasi, seperti tadi saya sampaikan, Kepala Instalasi adalah Dr. Melati, spesialis THT, kemudian saya, spesialis kulit dan kelamin, kemudian kita punya 4 kasub instalasi yang medik dan bedah ya. Jadi ada Dr. Aris untuk di kasub instalasi anak, kemudian yang medicalnya Dr. Hendarsyah, yang bedahnya Dr. Yohana, dan dari obstetrik ginekologinya Dr. Arta. Selain itu kita punya pengembangan mutu, aduh maaf belum diganti ini Dr. Dedi ya. Kemudian subinstalasi SDM-nya Dr. Ibu Tati, sarana prasarana Pak Nugraha. Kemudian untuk klinik khusus, ini maksudnya adalah MCU ya, klinik khusus MCU, kemudian nanti ada estetik dan ada klinik yang dibawa klinik kemoterapi itu di bawah Dokter Esti ya. Ini pelayanan kami ya di Gedung Anggrek sebetulnya. Jadi mungkin sama dengan subdivisi ya. Jadi kalau nanti Anda stase di departemen-departemen, kita ini karena PPK 3 ya dan Rumah Sakit Pendidikan ya, termasuk Anda ya dokter muda ini. Jadi sesuai dengan subspesialisasinya ya. Jadi klinik yang ada di sini melayani semua subspesialisasi yang ada sesuai dengan pendidikan ya. Kemudian ini untuk gambarannya di Gedung Anggrek, lantai 1 ada apa aja sih gitu ya, ada lokasi, ada tempat pendaftaran, ada apotek di bawah, ada kantor P3JKN atau BPJS, customer service, kantin. Dots MDR itu sebetulnya agak ke samping ya, di luar ya. Jadi 3 yang saya tandai warnanya berbeda di lantai 1, hanya memang nggak murni di dalam gedung anggrek ya, karena memang tadi kan terindikasi infeksi ya, dots dan MDR. Jadi ini kalau masuk dari arah tadi gedung anggrek itu sebelah kanan, dekat dengan kardiak ya, di antara kardiak center dengan kita gedung anggrek itu ada klinik dots MDR. Kemudian infeksi khusus itu di pintu masuk ya. Jadi begitu masuk ke lobi anggrek itu di sebelah kiri masih kita punya ya gedung klinik infeksi khusus. Kemudian kemoterapi. Kemoterapi ini di dalam ya, tapi dulu di tempat bekas rawat jiwa ya. Hanya nanti ada info akan dipindahkan lagi ya, kelihatannya gitu, karena jiwa ternyata ada lagi proyek RSAS ini menjadi pengampuan dan mungkin akan merawat pasien jiwa kembali gitu ya. Ya sejak pandemi kita nggak merawat pasien jiwa, sehingga ruangan jiwa kita gunakan untuk klinik klinik kemoterapi. Kemudian yang lamanya itu jadi untuk salah satunya untuk COVID dulu. Jadi saking overload ya pasien COVID, sehingga ruangan dulu kemoterapi itu di area bedah ya, di area bedah, di area Kemuning situ ada gedung Asnawati namanya. Nah dulu di situ, sekarang ada di ini ya, di antara tadi di antara Nero, sebelah Nero bekas rawat inapnya eh, jiwa ya. Baik, di lantai 2 khusus untuk penyakit dalam ya.
gastroinfeksi gizi, kemudian di lorong sebelahnya ada jantung. Klinik jantung tuh ada dua, jadi kita pelayanan jantung itu ya di IPJ-nya, instalasi layanan jantung atau cardiac center, tapi juga ada klinik jantung di Anggrek juga ya. Kemudian di lantai 3 ini khusus bedah-bedah, perbedahan ya, semua di lantai 3 dan anestesinya sekalian ada di situ. Lalu lantai 4 ini untuk ibu dan anak, gitu. Nanti juga kita mau pindah ya, ada apa Mother and Child Hospital nanti yang sekarang sedang dibangun, tapi sementara ini untuk layanan ibu dan anak ada di lantai 4 Gedung Anggrek. Setelah itu di lantai 5 itu ada neurologi, kulit dan THT serta paliatif, dan kantor IRJ itu letaknya di lantai 5. Kemudian di lantai 6 itu lantai 6A, 6B untuk klinik eksekutif, dan kemudian ada laboratorium dan kantin. Satu lagi udah jadi nih sekarang ya, ada lantai 7 sebetulnya ya, nanti setelah lantai 6 ini lantai 7. Baik, ini untuk layanan 1 sampai 5 ini adalah layanan eh, apa Paskes ya, P3JKN ya. Maaf saya sambil ngecas nih, ambil baterai. Ya, jadi di lantai 2 sampai 5 maksudnya ya. Jadi 5 lantai di Anggrek ini melayani BPJS, 6 dan 7 itu menjadi berbayar umum dan eksekutif ya, serta estetik serta MCU ya di lantai 7. Ini suasananya di lantai eksekutif lantai 6. Kemudian di lantai 7 nih gedung baru ya. Jadi tadi aja belum saya belum tambahkan, ada kita punya lantai 7 estetik terpadu dan MCU ya. Jadi itu suasananya beda banget ya gitu, begitu masuk lantai 6 lantai 7 itu lain ya, kita memang harapannya memang supaya pasien merasakan ambience yang lain, yang bahwa layanannya bukan BPJS ya untuk lantai 6 dan 7 ini. Jadi kita punya lift juga, lift nomor 1, lift 4. Lift 4 itu adalah lift yang khusus ke lantai 6 dan 7. Ya, jadi nanti kalau adik-adik ini berjalan-jalan juga untuk lift yang di ujung, yang lift 4 itu untuk langsung ke lantai 7, 6, dan 7 ya. Baik, untuk alur layanan itu saat ini kita di depan tuh ada screening ya. Jadi screener tetap masuk lewat tadi ya lobi Anggrek. Lalu sebetulnya kita pendaftaran ini nanti di belakang saya akan tampilkan lagi ada hasil dari perubahan yang sangat signifikan dengan adanya pandemi ya. Jadi RSAS ini akhirnya gitu bisa juga mengatur pasien secara online kedatangannya. Ya, didaftarkan dan kita bekerjasama dengan BPJS terkait hal ini gitu. Jadi nggak semuanya numpuk bisa langsung datang ke RSAS gitu ya, persen BPJS ya. Kalau yang umum berbayar ke lantai 6 dan 7 dipersilakan setiap hari onsite bisa. Kemudian akan ada pencetakan SEP namanya ya, surat eligibilitas peserta. Jadi kalian nanti harus familiar karena tadi ya banyaknya kita adalah pasien-pasien BPJS. Jadi biasanya pasien-pasien itu membawa rujukan ya, karena kita rujukan ketiga ya, rujukan tertinggi. Mereka sudah bawa dari Vaskes 1, Vaskes 2 ya, untuk ditata laksana lebih lanjut di Vaskes 3. Jadi kita yang lebih complicated, obat-obatannya lebih kompleks ya, terus kemudian tata laksana diagnosisnya juga lebih kompleks yang nggak bisa ditangani di PPK 1 dan 2 ya. Setelah itu pasien akan dikaji oleh perawat, dan sekarang ada tadi seperti tadi disampaikan oleh Dr. Novi juga, kita sekarang menggunakan IMR ya. Jadi setelah diperiksa oleh dokter, kita akan melengkapi rekam medis di IMR. Resep juga kita ada pengembangan resep untuk segera e-prescription. Jadi langsung dalam IMR juga mencatat resepnya. Saat ini masih dikembangkan ya, karena kunjungan kita itu di Rumah Sakit Hasan-Sadikin itu kalau per harinya di Gedung Anggrek saja itu bisa 1.200 sampai 1.500 pasien per hari gitu. Sehingga memang nanti kita akan mengembangkan e-prescription ini untuk mempercepat layanan gitu. Tapi saat ini yang tersedia memang baru kalau nggak salah sih hanya di poli lansia ya. Pasiennya juga terbatas dan masih di poli saya lupa penyakit dalamnya yang endokrin kalau nggak salah ya. Baik, tapi untuk semua klinik nantinya ke arah ini ya, as prescription juga ya.
Kemudian ada penunjang juga sama, bisa melalui IRJ dulu, rawat jalan dulu, atau sekarang kita sebetulnya memfasilitasi langsung juga bisa ya, karena tadi udah ada pendaftaran dengan online ya. Jadi sebenarnya pasien-pasien itu kalau bisa langsung sudah ada jadwalnya ke nuklir misalnya ya, nanti ada mesin tersendiri dan registrasi tersendiri di nuklir gitu. Jadi dia bisa langsung ke nuklir saja ya. Seperti itu. Nah, ini per bulan ya, ini kunjungan 2022 terakhir ya. Itu seperti di rawat jalan ini mungkin digabungkan sebetulnya yang termasuk rawat jalan itu kan seperti tadi ya ada di IGD, di Gedung Anggrek sama beberapa klinik khusus, instalasi khusus ya itu rawat jalan sehingga kunjungannya itu per bulan bisa sampai 25.000 ya, 20 ribuan pasien. Ya, makanya kalian apa ya RSAS ini sebetulnya masih apa ya masih cukup baik gitu ya untuk pembelajaran, hanya memang nanti juga harus diperhatikan karena untuk PSPD itu juga ada beberapa kasus yang seharusnya masih apa severity level gitu ya, jadi ke apa ya yang dapat ditangani mungkin untuk kalian lebih cepat sebetulnya di yang PPK 1 atau PPK 2 ya gitu. Tapi untuk melihat pasien yang untuk pengalamannya menambah pengalaman pasien-pasien ini dapat dilihat memang banyak ya. Nah, ini kita perhatikan ya bahwa paling banyak kita BPJS ya pasiennya ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi ya, jadi kita punya indikator mutu ya setiap instalasi gitu supaya kita bekerja ada targetnya ya. Kemudian bekerja lebih baik untuk pelayanan pasien. Salah satunya waktu tunggu rawat jalan harus kurang dari 60 menit. Jadi ini upaya-upaya dilakukan ya salah satunya dengan ada absensi foto untuk para DPJP, kemudian start mulai pelayanannya jam 7.30 ya, seperti itu. Lalu satunya lagi ada ini tambahan baru dari Kemenkes ya, jadi dari sebagai rumah sakit vertikal inginnya kita juga melayani pasien itu kurang dari 2 jam. Mulai dari pasien datang ke RSAS ini sampai menerima obat kurang dari 2 jam gitu diusahakan gitu ya karena mungkin saya nggak tahu nih udah pernah belum ya dengar-dengar gitu ya misalnya kalau di RSAST bisa seharian ya datang ke RSAS-nya udah dari subuh gitu ya terus udah gitu dapat obat baru keluar RSAS jam 4 sore udah kayak pegawainya ya sama gitu ya padahal ini inginnya kita itu memangkas-mangkas ya di mana sih letak kelambatannya gitu ya dan harapannya sih memang dapat segera diatasi ya. Jadi kita harus punya target melayani pasiennya kurang dari 2 jam hingga pasien itu keluar dari gedung anggrek gitu ya. Nah ini beberapa data aja ya untuk ditunjukkan rata jumlah kunjungan per harinya. Jadi dapat dilihat ya untuk hemato, remato itu memang paling tinggi ya. Terus kemudian bedah onkologi juga selain karena memang kita PPK 3 ya rujukan pasti banyak pasien-pasien yang dirujuk ya untuk kasus-kasus onkologi atau keganasan. Kemudian bedah digestif, kemudian untuk anak juga sama banyak ya, gitu. Ini data, sebetulnya datanya sebelum pandemi ya, jadi ini cukup banyak 5 kasus tertinggi yang pernah ada, tapi mungkin kurang lebihnya juga sama ya, terutama terkait penyakit-penyakit autoimun, keganasan itu memang yang menjadi kunjungan ya nomor 1 dan terbanyak karena apa ya? Karena tadi kita pusat rujukan ya, sehingga yang nggak bisa ditangani di eh, ini ya, ya. Lalu ini sebagai kenang-kenangan ya sebetulnya ya. Jadi dalam PPT ini saya tunjukkannya hasil dari apa ya? Karena kan sudah ditarik ya status pandemi ya, sudah nggak COVID lagi. Tapi karena kemarin COVID itu eh, nggak apa kita salah satu rumah sakit vertikal yang pionir ya membuat memisahkan pasien COVID dan non COVID gitu pada waktu itu ya. Jadi kita punya klinik infeksi khusus. Sebentar. Ya seperti ini ya. Jadi yang pasien yang kita zaman itu masih pakai apa apron-apron ya. Kemudian ada ya pasien yang sampai apa kalau kalian zaman dulu itu mungkin pernah dengar ya IGD dan itu sangat apa tidak pernah berhenti dari bunyi ambulans ya. Bulak-balik gitu ya. Kita masih belum paham gimana sih gitu ya waktu itu pagi di masa-masa yang belum ada vaksinasi ya.
Jadi kayaknya seperti apa menakutkan gitu ya. Sekarang alhamdulillah mungkin kita bisa apa membiasakan diri menjadi endemi, tetapi juga ya titipannya adalah tetap kalian harus menjaga tadi ya higienitas ya. Terus kemudian kalau di wilayah rumah sakit ini saya di ruangan ini nggak pakai masker karena nggak ada siapa-siapa gitu, saya sendiri. Lalu kemudian dalam perkantoran kayak gini ya dan nggak ada tadi ya kalau di RSAS ini mungkin kita harapannya kalian masih tetap menjaga apa ya eh, apa ya supaya tetap kan sebagai calon dokter yang baik gitu ya, jangan sampai saya masih suka tegur ya kadang-kadang nih PSPD ya kalau di gedung anggrek gitu saya lihat kalian ini suka jajan ya, jajan terus nanti makannya itu di jalan gitu sambil jalan di gedung anggrek ya, terus makanannya nggak ditutup gitu ya padahal pasien banyak banget gitu ya, terus kalian makan-makan gitu ya dengan plastik terbuka ya, makanan itu jangan ya seperti itu karena tetap tadi kita harus bisa ya itu pembelajaran yang kita dapat dari kemarin adanya pandemi ini gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya. Tetap sebagai tenaga kesehatan itu bisa memberikan contoh yang baik ya. Jadi ini yang apa ya hasil ditinggalkannya mudah-mudahan jangan diteruskan ya penggunaan masker untuk kalau kita sakit, kita yang merasa kita yang mungkin menularkan pasien, kita pakai masker ya, cuci tangan gitu, kemudian mematuhi rambu-rambu, terus peralatan ibadah mungkin sekarang sudah agak kelonggar, tapi saya juga masih tetap konsisten kita bawa sendiri ya seperti itu ya, nggak pinjam-pinjam barang-barang yang pribadi ya, kira-kira seperti itu. Lalu telemedicine ini masih berkembang dan sebetulnya sedang diatur lagi tentang tarifnya ya, soal tarif sebetulnya ya. Tapi sama ini lahir dari karena kita tiba-tiba ada pandemi gitu kan, tiba-tiba harus isolasi dan sebagainya, sehingga telemedicine semakin ternyata bisa gitu ya. Untuk beberapa kasus itu bisa dengan telemedicine. Nah, ini sedang diatur lagi undang-undangnya oleh pemerintah dan lebih baik lagi bila memang tapi sekarang kita udah kembali ya untuk pemeriksaan pasien secara langsung sebetulnya ya. Jadi telemedicine ini lebih kepada rujukan nantinya gitu. Jadi misalnya ada sejawat di PPK 2 ya di mana jauh gitu ya nggak mungkin kirim pasien ke Hasan Kamu Sadikin, sekali bercerai dia tuh ya. perawatan pasien bisa ke dengan telemedicine ya. Nah, kemudian tadi dengan adanya pandemi ternyata bisa ya kita memaksa kita di RSIS ini untuk pendaftaran online awalnya pada saat pembatasan berskala mikro, tapi memang berlanjut sampai sekarang dan ini menjadi lebih baik juga ya. Jadi nggak crowded ya, petugas juga lebih sehat ya. Terus kemudian kita bisa hitung per hari kita bisa melayani berapa pasien dan sebagainya kita atur secara online. Kemudian tadi yang onsite itu sebetulnya kita masih bisa hanya 11 klinik. Jadi ada klinik-klinik khusus yang memang nggak onsite. Salah satu contohnya, maksudnya tidak bisa online ya rata-rata ya. Misalnya yang harus boleh kalau ada kondisi karena misalnya hemato, onko, terus kemudian misalnya pasien jiwa ya. Itu kan nggak bisa kita atur-atur ya kapan datangnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 11 klinik yang boleh onsite. Termasuk sih sebetulnya yang boleh onsite ini di lantai 6 dan 7. Kemudian kita punya anjungan pendaftaran mandiri. Tadi ada fotonya di awal ya, ada APM. Jadi seperti registrasi yang di kalau kalian lihat di KAI atau di apa di bandara gitu ya, tapi itu masih dalam tahap kita tuh hanya yaitu di online yang pasien sudah terdaftar saja dan itu pun hanya bentuknya supaya seperti check-in gitu. Jadi bahwa oh sudah ada pasiennya datang lalu kita bisa cetak tadi ya kartu apa BPJS-nya gitu ya yang SEP-nya ya. Ini tadi sisa-sisa new normal kita ya zaman dulu saya ngalamin jadinya ya tindakan pasien sampai pasiennya harus di mulutnya ditutup ya gitu. Terus kemudian saya sendiri bekerja di laser itu sampai harus APD-nya lengkap ya seperti itu. Terus ini masih ada apa kotak-kotak untuk swab. Sebetulnya untuk pasien pre-op di Hasan Sadikin ini masih swab ya, tapi swabnya antigen. Ya, tidak lagi swab yang PCR ya. Seperti itu. Baik, dengan demikian berakhir perkenalan ya, perkenalan tentang instalasi rawat jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Kartika atas pemaparannya. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya dulu? Ini mumpung waktunya masih banyak, masih ada 5 menit.
Mangga dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaannya, Dok. Baiklah, Nggak apa-apa. sekali lagi terima kasih kepada Dokter Kartika. Eh, Ya, untuk selanjutnya, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu pelayanan unit gawat darurat RSHS yang akan dibawakan oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat RSHS.